Organization Organization Theories karangan dari G. Thomas M. Holt. Pendahuluan untuk latar belakangnya, keberhasilan organisasi pemasaran yang menjangkau batas bergantung pada seberapa baik aktivitas pemasaran, proses bisnis yang menciptakan nilai pelanggan, jaringan, dan fokus pemangku kepentingan yang dibentuk bersama untuk membentuk organisasi yang terintegrasi. Artikel ini menguraikan belum Pak, ke slide Pak. Artikel ini menguraikan teori Moore, di mana teori Moore adalah teori yang menekankan pentingnya orientasi pasar dan pelanggan dalam mengembangkan strategi pemasaran. Dilanjutkan dengan menguraikan 31 teori organisasi untuk menambah pengetahuan tentang organisasi pemasaran. Selanjutnya, dari latar belakang atau pendahuluan tersebut, ada 3 tujuan dari artikel ini. Yang pertama itu untuk mendeskripsikan secara teoritis dan mengintegrasi secara holistik komponen-komponen organisasi pemasaran yang mencakup batas-batas. Yang kedua itu untuk merangkum cakupan asli dari 31 teori organisasi penting dan mendeskripsikan cakupan dan wawasan pemasarannya. Dan yang ketiga, menggunakan kumpulan 31 teori organisasi untuk memajukan pengetahuan tentang organisasi pemasaran yang menjangkau batas. Selanjutnya yaitu langsung saja ke menuju teori organisasi pemasaran. Menurut Kate tahun 1960, dia memperkenalkan evolusi pemasaran yang berfokus pada perusahaan atau organisasi pemasaran. Menurut Homburg dan Fleischer tahun 2000, bahwa kegiatan pemasaran menembus seluruh organisasi dan berfungsi untuk menyatukan jaringan organisasi. Organisasi pemasaran adalah konsep pemasaran yang melibatkan struktur, proses, dan budaya untuk mencapai orientasi pasar yang kuat, sehingga melibatkan departemen pemasaran, pengelolaan SDM, kinerja, dan komitmen organisasi. Menurut Voorhees dan Morgan tahun 2005, aktivitas utamanya dalam pemasarannya meliputi penetapan harga, pengembangan produk, manajemen saluran, komunikasi pemasaran, penjualan, perencanaan pemasaran, serta implementasi pemasaran. Sehingga ada transisi dari pemasaran tradisional ke pemasaran yang berbasis pelanggan. Nah, dari teori Moore atau teori ada teori organisasi pemasaran, di mana Moore itu merupakan elemen dalam organisasi pemasaran. Jadi di teori organisasi pemasaran itu ada 4 cakupan elemen. Yang pertama itu ada kegiatan pemasaran. Kegiatan pemasaran adalah aktivitas yang diciptakan dan dilakukan sebagai fungsi langsung dari kemampuan organisasi. Dan yang kedua ada proses penciptaan nilai pelanggan, yaitu aktivitas pemasaran yang memberikan solusi dan manfaat dari produk atau jasa sehingga menumbuhkan loyalitas jangka panjang. Terus yang ketiga itu ada jaringan. Jaringan adalah koneksi yang melibatkan hubungan antara aktivitas pelaku dan sumber daya dalam organisasi. Sedangkan yang terakhir itu ada pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan itu kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Selanjutnya, kita langsung ke hasil, di mana teori organisasi yang menginformasikan tentang organisasi pemasaran. Itu ada 4 cakupan di sini. Itu yang pertama itu, jadi di situ tuh ada 31 teori, di mana dari 31 teori itu dibagi menjadi 4 kelompok. 4 kelompok ini bisa dikatakan batasan-batasan, di mana 31 teori itu nanti dikelompokkan ke dalam 4 kelompok ini. Yang pertama itu ada sumber daya pemasaran yang strategis, yang kedua itu ada kepemimpinan pemasaran dan pengambilan keputusan, yang keempat itu ada aliansi dan kolaborasi jaringan, dan yang kelima itu yang keempat itu ada pasar domestik dan global. Nah, untuk slide selanjutnya, nah jadi
Tadi kan saya katakan ada 31 teori. Di sini itu dari 31 teori itu dibagi menjadi 4 yang tadi saya jelaskan. Jadi dalam sumber daya pemasaran strategis yang diterapkan pada organisasi pemasaran mencakup teori, ada teori biaya penyesuaian perusahaan, ada teori berbasis kompetensi, ada pandangan berbasis pengetahuan tentang perusahaan, ada teori keunggulan sumber daya, pandangan perusahaan berbasis sumber daya, logika dan dominan layanan, serta teori pertumbuhan perusahaan. Terus tadi yang kedua itu ada kepemimpinan pemasaran dan pengambilan keputusan, di mana dalam elemen ini ada beberapa teori yang bersangkutan. Itu yang pertama ada teori keagenan, yang kedua ada rasionalitas terbatas, yang keempat ada teori permainan, selanjutnya ada teori prospek, teori pilihan nyata, teori pilihan, teori rasionalitas kompetitif, dan teori eselon atas. Selanjutnya dalam aliansi dan kolaborasi ada teori ekonomi informasi, ada teori jaringan, ada teori perilaku perusahaan, ada teori ketergantungan sumber daya, ada teori sinyal, sosial media, teori persaingan multipasar, dan ekonomi biaya transaksi. Dan Ya, yang terakhir sudah itu cukup, waktunya habis. Sekarang ke kelompok berikutnya. Real option theory, silahkan. Ini karena belum di-upgrade ya, nanti waktunya terbatas sampai jam 9. Silahkan, berarti ini kelompoknya Ya Pak, siapa ya? sebentar Pak. Ini kelompok 2, Fitriana Nur Rahma dengan Nur saya Hasanah. Nur Hasanah. Ya, Sebentar silakan. Pak. Afidah. Kene gone WA. Sebentar Pak, ngambil datanya dulu. Oh iya. Oke Pak, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, mohon maaf Bapak. Kami dari kelompok berikutnya yaitu Fitriana Nur Rahmah dan Nur Hasanah akan membahas tentang teori real option theory in strategic management atau teori opsi nyata. Ya, 7 menit. Izin kepada Pak Mansur Chadi Mursyid MM sebagai pengampu mata kuliah ini. Jadi teman-teman, teori dari opsi nyata ini adalah artikel ini, pendahuluan artikel ini membahas penggunaan real option theory atau ROT dalam manajemen strategis. Hal ini menyoroti sumbangan dari teori opsi nyata dalam berbagai aspek strategis perusahaan. Nah, artikel ini juga mengidentifikasi tantangan dan peluang di masa depan dalam pengembangan teori opsi nyata dalam konteks manajemen strategi. Nah, adapun dasar-dasar dari teori opsi nyata ini adalah menurut Myers 1977, wah ini saya baru lahir ini Pak, menciptakan istilah opsi nyata dan mengaplikasikan teori opsi ke pengambilan keputusan strategis. Opsi nyata adalah kesempatan untuk membeli aset nyata dengan kemungkinan syarat yang menguntungkan. Adapun pilihan-pilihan nyata berarti mendeskripsikan apa yang menjadikan pilihan-pilihan tersebut sebagai keputusan. Kemudian opsi nyata itu bukan sesuatu kewajiban, tapi merupakan hak untuk melakukan tindakan tertentu di masa depan dengan biaya tertentu. Nah, kemudian pada intinya opsi nyata melibatkan ketidakpastian dalam pengambilan keputusan di masa depan, di mana tindakan hanya diambil jika menguntungkan bagi pengambil keputusan atau bagi perusahaan. Nah, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Fitri. Lalu yang selanjutnya ada jenis-jenis opsi nyata. Yang pertama yaitu opsi untuk menunda atau memasuki pasar. Yang kedua, opsi untuk pertumbuhan. Yang ketiga, perubahan skala. Yang keempat, pengalihan input atau output. Kemudian, opsi untuk menghentikan atau keluar dari pasar. Karakteristik khusus opsi nyata yaitu tidak selalu liquid atau diperdagangkan di pasar terorganisir. Kemudian kontribusi manajemen strategis, teori opsi nyata memiliki dampak unik pada manajemen strategis dengan pertimbangan seperti portofolio opsi, pengaruh berbagai sumber ketidakpastian, persaingan, dan kerjasama, serta efek pembelajaran. Adapun tantangan dan perluasan teori opsi nyata, yaitu seperti opsi dan berbagai sumber ketidakpastian perlu mendapatkan perhatian dan pengembangan teori opsi nyata.
Strategi organisasi pengambilan keputusan di bawah L3 Georges dan JJ River ketidakpastian. Proses pengambilan keputusan investasi dengan analisis ROT di organisasi meliputi 3 proses, yaitu ada penyusunan masalah, penilaian dan pemodelan, dan kemudian ada perencanaan pelaksanaan. Tahap dasar dalam siklus hidup opsi nyata dibagi menjadi 3 tahap, yaitu yang pertama ada identifikasi, penciptaan, pengelolaan, dan pelaksanaan opsi nyata. Masing-masing fase ini memiliki tantangan dan peluang unik dalam menangkap nilai bagi perusahaan. Fase 1 dan 2 melibatkan kegiatan tipe wirausaha, sementara fase 3 dan 4 memerlukan keterampilan manajerial dan sistem organisasi yang tepat. Tiga pendekatan utama dalam pengambilan keputusan teori opsi nyata, yaitu yang pertama pemikiran opsi nyata atau ROR. Pendekatan ini melihat ROT sebagai cara berpikir strategis dan intuitif. ROR memandang ROT sebagai alat logis atau perangkat retorika untuk menciptakan atau menjaga opsi dan memanfaatkannya. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu penilaian dan pemodelan opsi nyata, atau disingkat dengan ROF. Pendekatan ini fokus pada penggunaan model matematis atau simulasi untuk meningkatkan opsi. ROV membantu mengidentifikasi asumsi kunci dan batasan penting yang sering digunakan dalam penelitian akademik. Adapun pendekatan yang ketiga yaitu perspektif behavioral tentang opsi nyata. Pendekatan ini menekankan sifat manusia atau perilaku manajemen dan kendala pada kemampuan adaptasi organisasi. Taksonomi studi opsi nyata. Klasifikasi studi berdasarkan 3 pendekatan seperti yang telah dijelaskan tadi, kemudian menyoroti berbagai kontribusi bidang manajemen strategis dan literatur opsi nyata termasuk penelitian empiris yang semakin berkembang. Menekankan pentingnya ROT dalam berbagai aspek keputusan strategis seperti waktu investasi, skala investasi, dan penilaian hasil, mengingat bahwa ROT ini merupakan ketidakpastian. Kemudian ROT membahas konteks operasi multinasional dan pengambilan keputusan investasi, menunjukkan kontribusi khusus dalam memahami kendala, tantangan, dan masalah implementasi dalam penggunaan ROT dalam organisasi. ROT menyoroti pengukuran kinerja dan resiko yang lebih sesuai, yang membantu menguji prediksi teori. Teori opsi nyata dan isu inti dalam strategis. Ada beberapa macam jenis dari teori opsi nyata, yaitu yang pertama adalah heterogenitas perusahaan dan sifat keunggulan bersaing. Nah, pada dasarnya strategi adalah tentang perbedaan dalam perilaku perusahaan, hasil kinerja organisasi, dan keunggulan bersaing. Itu menurut Barney 1991. Nah, kemudian yang kedua adalah teori perusahaan, teori ekonomi tradisional, ekonomi biaya transaksi, transaction cost economics atau TCE, mengusulkan bahwa ketika biaya transaksi pasar tinggi, perusahaan tumbuh dan menginternalisasikan operasi mereka untuk mengurangi biaya tersebut. Kemudian yang ketiga adalah peran ketidakpastian dalam pilihan perusahaan dan hubungan ketidakpastian dengan investasi. Nah, ketidakpastian memainkan peran fundamental dalam pengambilan keputusan strategis. Sementara pemikiran tradisional mengusulkan bahwa ketidakpastian menghambat investasi. ROT mendorong perusahaan untuk merespon ketidakpastian dengan menggunakan teori opsi nyata. Kemudian yang keempat adalah dilema komitmen melawan versus fleksibilitas atau dilema komitmen bertentangan dengan fleksibilitas. Nah, setiap perusahaan menghadapi trade-off dinamis antara komitmen. Misalnya, melakukan investasi yang tidak dapat diubah dan fleksibilitas. Pengelolaan trade-off ini dapat menentukan keunggulan bersaing perusahaan ini. Oke, sudah cukup. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti setelah ini saya setting si kadu. Kayaknya. Ya, Pak. Setelah selesai ya. Ya, Pak. Ini udah selesai, Pak. Belum. Barangkali ada pertanyaan? 10 menit lagi. 10 menit lagi. Kalau nanya ke Bapak boleh, habis Pak. Waktunya. Nanya apa? Nanya apa? Pak, minggu depan online juga, Pak.
Maunya Pak, apa? kalau untuk teori manajemen itu kan yang tadi dibahas oleh kelompok 1, itu kan ada Ya. 31 teori. Nah, Ya. penggunaan teorinya itu sendiri bagaimana, Pak? Apakah berdasarkan kenyataan atau kejadian yang ada di lapangan, atau bagaimana penggunaan teori ke-31 teori itu? Nah, sebelum saya jawab, ini sebenarnya paham nggak isi artikel itu? Nah, kalau Apa yang perlu? kelompok saya, itu saya mencoba untuk memahami, kalau yang untuk kelompok sebelumnya, atau kelompok 1, dengar teorinya ada 31 saja, Pak, rasanya sudah, aduh, piye, teori apa sih Pak Dinggo, ngono lho, Pak. Kalau sekilas saya baca PPT-nya itu baru tahap penerjemahan ya. Iya, Nah, Pak. ini penulisnya adalah Thomas Holt ya. Iya. Ya, Holt. Ini termasuk penulis yang apa ya? Produktif. Ini scrollnya mana? Nah, dalam artikel yang pertama ada yang mau masuk lagi. Hentikan dulu. Artikel yang pertama itu ada 31 teori organisasi yang sering digunakan oleh para peneliti. Jadi Holt itu mengumpulkan artikel sebanyak-banyaknya, kemudian dari artikel yang dikumpulkan direferensi itu ya. Dia menyimpulkan ada 31 teori yang sering digunakan dalam artikel penelitian. Nah, kemudian diringkas dalam tabel berikut. Yang pertama adalah adjustment cost theory. Ini nanti ada artikel tersendiri yang dibahas oleh kelompok lain. Silahkan nanti disampaikan, dijelaskan. Kemudian ada agensi teori. Agensi teori itu intinya kan ini. Setiap manajer itu berperan sebagai agen untuk pengembangan perusahaannya. Bahkan dikembangkan secara luas, setiap karyawan, setiap orang itu adalah agen. Agen untuk pengembangan perusahaannya. Itu agensi teori. Dalam lingkup yang lebih sempit, setiap orang itu adalah agen untuk mendoktrin suatu pemahaman atau keyakinan. Sehingga di medsos kan banyak kan ya secara tidak langsung. Kemudian ada teori perilaku perusahaan. Ini intinya setiap perusahaan itu punya perilaku. Kemudian ada bounded rationality theory. Terus ada competence based theory. Teori berbasis kompetensi. Jadi perusahaan ini dalam SDM. Perusahaan ketika akan merekrut SDM itu basisnya kompetensi. Atau perusahaan akan menjadikan seseorang manajer dan sebagainya itu berbasis kompetensi. Kemudian ada teori kontingensi. Teori elektik internal. Ada game teori, industrial organization, organisasi industri. Ini industrial organization. Sebenarnya negara itu banyak sekali hal-hal yang mengadopsi dari perusahaan atau industri. Organisasi terbesar di dunia kan negara. Negara itu banyak mengadopsi hal-hal yang ada dalam industri atau perusahaan. Kemudian ada teori informasi ekonomi, teori institusional, knowledge based view, teori
perusahaan yang berpandangan terhadap pada knowledge. Dalam ilmu manajemen ada tacit knowledge dan ada explicit knowledge. Itu nanti dicari lagi apa itu tacit atau explicit knowledge. Jadi perusahaan itu berpandangan pada knowledge-nya. Kemudian ada teori jaringan, organisasional ekologi, teori prospek. Nah, ini termasuk ada real option theory yang sudah disampaikan tadi ya. Kemudian ada teori sumber daya apa ini? Advantage nilai tambah sumber daya. Ada RBV, resource based view, perusahaan yang berpandangan pada sumber daya yang dimiliki. Ada teori dependence sumber daya. Nah, termasuk ini service dominant logic adalah teori yang saya gunakan dalam disertasi. Ketika kita akan menggunakan teori dalam penelitian kita, maka kita harus paham teori yang digunakan. Nah, termasuk service dominant logic. Service dominant logic itu termasuk teori middle rank ya. Artinya kalau dalam istilah Islamic Studies itu teori kontemporer, bukan teori klasik. Karena ditemukan tahun 2000-an. 2004, 2008, 2006. Ini ada artikel-artikelnya. Silakan ketika memilih satu teori yang akan digunakan dalam penelitian, tesis, atau disertasi kita, telusuri semua artikel yang ditulis oleh peneliti itu. Misalkan artikel ini, telusuri dan miliki. Termasuk teori yang lain ya nanti ya. Ditelusuri sampai benar-benar kita paham. Jadi Luce dan Fargo ini mengubah pola pikir manusia, termasuk mendoktrin. Dulu itu dikenal dengan produk dominan logic. Perusahaan itu berorientasi kepada produk. Misalkan perusahaan otomotif yang terkenal Ford. Ford itu misinya adalah setiap orang naik mobil sehingga diproduksilah mobil secara massal besar-besaran Ford. Termasuk Microsoft Bill Gates. Jadi misinya Bill Gates itu setiap rumah ada komputer. Itu namanya produk dominan logic. Sehingga memproduksi barang secara besar-besaran. Luce dan Fargo merubah pola pikir produk dominan logic menjadi service dominan logic. Jadi yang lebih dominan saat ini semua perusahaan adalah jasa, servisnya. Itu sekilas dari service dominan logic. Kemudian atau 31 marketing ya, 31 teori marketing. Real option theory. Real option theory. Kita beralih ke artikel yang kedua, real action theory. Kalau saya lebih suka baca artikel aslinya kayak gini. Real option theory. Ini kan dari real option theory. Dalam manajemen strategi itu dikenal dengan istilah deliberate strategi ya. Kemarin kan ada di diktat kalau nggak salah ya. Sebelum PPT ini itu ada setelah 5 PS for strategi, silakan dibuka di diktatnya itu. Ada deliberate strategi.
Jadi ketika perusahaan merancang strategi planning, kemudian ada intent. Di situ ada intent strategi. Ada deliberate strategi. Deliberate strategi kan melahirkan strategi yang tidak real, unreal. Ada kemudian manajer memutuskan untuk melaksanakan strategi yang real, yang nyata. Ini ya di diktat itu emergency strategi. Artinya teori itu ada dalam teori manajemen strategi, real option theory. Real option theory adalah strategi real yang diterapkan perusahaan sesuai dengan kondisi di lapangan. Misalkan dulu ada sales Honda ya ke Amerika bawa motor besar, tetapi tidak laku. Setelah pulang dia pakai motornya sendiri yang kecil, malah banyak yang minat. Awalnya kan perusahaan akan memasarkan menjual motor besar moge. Tetapi kemudian dengan kenyataan strategi itu unreal, tidak bisa dilaksanakan. Diganti kemudian memproduksi, yang diproduksi adalah motor-motor kecil dan laku keras saat itu. Itu unreal. Real option strategi adalah inti dari real option strategi, opsi yang dipilih sesuai dengan realita di lapangan. Real option strategi. Itu kira-kira tambahan dari saya. Karena waktunya sudah habis, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.